Fitri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Anatomi Fisiologi dan Patofisiologi. Materi yang akan saya bahas mengenai sistem digestif 2 yaitu saluran pencernaan yang meliputi usus halus, usus besar, rektum, dan anus, serta organ-organ di luar saluran pencernaan yaitu hati, pankreas, kantung empedu, dan saluran empedu. Nah, itu dia materinya. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. Usus halus adalah organ dalam sistem pencernaan yang terhubung dengan lambung. Usus halus memiliki panjang hingga 6 meter dengan diameter 2,5 cm. Bagian ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang kemudian diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua, usus kosong atau jejunum. Yang ketiga, usus penyerapan atau ileum. Usus halus merupakan organ pencernaan yang akan mencerna kim menjadi lebih sederhana. Apa itu kim? Kim adalah makanan yang telah dicerna di lambung yang memiliki tekstur halus. Selanjutnya, kim menuju usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari merupakan tempat bermuaranya 2 saluran yang berasal dari pankreas dan kantung empedu. Pada usus 12 jari, kim mengalami kenaikan pH dikarenakan adanya getah pankreas yang mengandung banyak bikarbonat. Selanjutnya, kim menuju usus kosong atau jejunum. Pada usus kosong, terjadi pencernaan secara kimiawi melalui enzim maltase, laktase, sukrase, peptidase, dan lipase. Selanjutnya, pada usus penyerapan atau ileum terdapat banyak lipatan atau villi atau jonjot usus. Lipatan ini berfungsi untuk memperluas bidang permukaan sehingga penyerapan sari-sari makanan menjadi lebih sempurna. Glukosa, asam amino, mineral, vitamin, dan air akan diangkut oleh kapiler darah menuju hati. Di dalam hati, zat-zat makanan tersebut diubah ke dalam bentuk lain dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu dia mengenai usus halus. Selanjutnya adalah mengenai usus besar. Usus besar merupakan lanjutan dari usus halus, sehingga yang terjadi di usus besar adalah proses penyerapan makanan yang tidak bisa dicerna oleh usus halus. Usus besar memiliki panjang kira-kira 1,5 hingga 2 meter dengan diameter 6 cm. Usus besar terbagi menjadi 4 bagian yaitu sekum, kolon, rektum, dan anus. Sekum merupakan bagian yang berbentuk seperti kantung yang menghubungkan ileum dengan kolon. Pada sekum terdapat bagian yang disebut dengan usus buntu. Usus buntu dipercaya dapat memproduksi zat yang berkaitan dengan imunitas tubuh. Selanjutnya adalah kolon. Kolon merupakan bagian terpanjang dari usus besar dan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kolon ascendens yang terletak di bagian kanan rongga perut, kemudian
kolon transversum melintang dari kanan ke kiri di atas rongga perut, kemudian kolon descendens terletak di bagian kiri rongga perut, kemudian kolon sigmoid merupakan bagian akhir dan terhubung dengan rektum. Selanjutnya, rektum merupakan tempat penyimpanan feses untuk sementara sebelum dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, anus merupakan bagian paling akhir dari usus besar yang bertugas untuk mengeluarkan feses keluar dari dalam tubuh. Fungsi paling utama usus besar adalah mencerna cairan dan makanan serta mengeluarkan sisa makanan keluar dari dalam tubuh. Itu dia sedikit mengenai usus besar. Selanjutnya adalah mengenai rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar yaitu kolon descendens dan berakhir di anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses untuk sementara sebelum dikeluarkan melalui anus. Rektum ini biasanya kosong dikarenakan feses terlebih dahulu disimpan di kolon descendens. Apabila kolon descendens ini penuh, maka feses akan turun ke rektum sehingga timbul keinginan untuk buang air besar. Anus adalah bagian paling akhir saluran pencernaan yang bertugas untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Feses ini kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar. Anus memiliki panjang kira-kira 4-5 cm. Sebagian anus terbuat dari permukaan tubuh atau kulit, sebagian lainnya terbuat dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Itu dia sedikit mengenai anus dan saluran pencernaan lainnya. Sekarang mari kita bahas organ-organ di luar saluran pencernaan, yaitu hati, pankreas, kantung empedu, dan saluran empedu. Hati adalah organ yang paling besar di dalam tubuh. Hati memiliki fungsi penting dalam banyak proses, termasuk mengatur metabolisme tubuh, detoksifikasi atau menyaring zat berbahaya dari darah, mencerna segala hal yang kita makan dan minum, menyimpan vitamin dan zat besi, serta menghasilkan empedu. Selanjutnya ada pankreas yang terletak tepat di bawah hati yang bertanggung jawab untuk memproduksi enzim pencernaan dan hormon penting yang membantu untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Selanjutnya, empedu yang telah diproduksi oleh hati untuk membantu dalam proses pencernaan ditampung dalam kantung empedu dan diantarkan melalui saluran empedu menuju usus kecil atau usus halus. Nah, itu tadi pembahasan mengenai sistem digestif 2. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya minta maaf apabila ada pengucapan kata yang salah. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini dan like video ini tentunya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, menambah pengetahuan, dan semoga teman-teman di rumah sehat selalu. Oke, terima kasih. See you.